Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Chani Wulandari dengan NIM 2001053, penyaji ketiga dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Hasnah Faiza yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi dan desain pembelajaran. Mata kuliah Bahasa Indonesia itu didesain sedemikian rupa dan dapat digambarkan ke dalam poin-poin sebagai berikut. Itu yang pertama, itu kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan kompetensi generik yang isinya merujuk pada esensi tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kompetensi inti ini mencakup unsur nilai spiritual, nilai sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu kompetensi dasar yang merupakan kemampuan spesifik yang isinya mendeskripsikan kemampuan yang berkaitan dengan substansi mata kuliah. Dalam konteks kerangka kualifikasi nasional Indonesia, itu kompetensi dasar itu sepadan dengan konsep dan posisi capaian pembelajaran. Yang ketiga itu konsep inti 1 dan 2. Konsep inti 1 dan 2 ini dikembangkan secara koheren dan harmonis sebagai dampak pengiring. Kompetensi 1 dan 2 ini secara filosofis itu berfungsi sebagai dasar aksiologis mata kuliah. Yang keempat itu kompetensi inti 3 dan 4 yang dikembangkan secara konsisten dan interaktif sebagai dampak instruksional. Yang kelima itu ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 yang secara bersama-sama merupakan entitas capaian pembelajaran dalam konteks utuh proses psikologis pedagogis atau andragogis sebagai suatu proses pencapaian atau perwujudan suatu tujuan pendidikan nasional. Yang keenam, dalam kompetensi dasar itu dijabarkan secara utuh, koheren, dan konsisten berdasarkan pada kerangka kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 yang kemudian dikembangkan dalam materi kuliah. Yang ketujuh itu kompetensi dasar 1.1 sampai dengan 1.3 yang berfungsi untuk membangun sikap spiritual sivitas akademik terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan itu ada kompetensi dasar 2.1 sampai 2.4 yang berfungsi untuk membangun sikap sosial dengan cara menunjukkan perilaku jujur, responsif, santun, tanggung jawab, peduli, disiplin, dan toleran. Yang kesembilan itu ada kompetensi dasar 3.1 sampai dengan 3.4 yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Yang ke-10 itu ada kompetensi dasar 4.1 sampai dengan 4.7 yang bertujuan untuk memberikan peningkatan keterampilan berpikir kritis untuk berbahasa Indonesia. Proses pembelajaran aktif tersebut itu dilakukan dengan menerapkan berbagai metode belajar. Itu antara lain yang pertama itu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap pembelajaran dan pemikiran yang kreatif dalam menggunakan teks tertentu untuk membangun sebuah konteks yang baru. Yang kedua itu pembelajaran berbasis saintifik yang mengutamakan kaidah-kaidah ilmiah, objektif, terukur, dan sistematis dalam melakukan pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu teks. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek yang merupakan pembelajaran yang berorientasi proses, relatif berjangka waktu, dan berfokus pada masalah tertentu. Yang keempat itu pembelajaran berbasis masalah. Metode ini berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Dengan metode belajar ini, pelajar disodorkan pada suatu masalah yang kemudian melalui pemecahan masalah tersebut mereka dapat memperoleh keterampilan-keterampilan baru yang lebih mendasar. Yang kelima itu pembelajaran kolaboratif. Itu metode pembelajaran ini baik yang berasal dari disiplin ilmu yang sama maupun dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Yang keenam itu pembelajaran berbasis teks yang mengandung makna bahwa teks beserta unsur-unsur di dalamnya itu menjadi bahan dasar pembelajaran. Mahasiswa juga mempelajari nilai-nilai sosial yang terungkap di dalamnya.